Setelah melakukan penerbangan sekitar 15 menit, akhirnya tibalah kita di Seko. Hai guys, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita tentang perjalanan kita menuju ke Seko, sebuah kecamatan di daerah terpencil yang letaknya di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pemandangan alamnya terlihat sangat mempesona seperti yang terlihat pada video ini ya. Jadi kita bisa menikmati padang savananya yang sangat luas. Kita bisa menikmati pemandangan sejauh mata memandang. Untuk sampai ke Seko kita bisa melalui darat dan juga melalui udara. Kita bisa sampai ke Seko menggunakan ojek guys. Jadi ojek Seko ini terkenal dengan ojek termahal di dunia karena biaya ojeknya sekali jalan sebesar Rp600.000 hingga Rp1.000.000. Kadang juga lebih guys, tergantung dari kondisi jalan. Apalagi pada saat musim coklat tiba, itu biaya ojeknya bisa sampai Rp2.000.000 sekali jalan. Karena untuk mengangkut coklat itu biasanya dihitung per kilogram. Biaya ojeknya per kilogram itu sebesar Rp10.000. Kalau per liternya terhitung Rp7.000. Nah, para tukang ojek bisa mengangkut dari 150 kg hingga 200 kg guys, bahkan lebih. Jadi kalau mereka membawa 150 kg itu sudah Rp1.500.000 guys. Makanya pada saat musim coklat tiba mereka akan lebih memilih untuk memuat coklat guys, kecuali manusianya bisa membayar mahal seperti harga coklat. Tapi di hari-hari biasa ongkos ojeknya itu normalnya sekitar Rp600.000 ke atas ya guys, tergantung dari pembicaraan dengan tukang ojek. Itu untuk sampai di Seko Padang. Tetapi kalau misalnya kita mau ke Seko Tengah itu biayanya bisa lebih mahal lagi guys, karena biaya ojek dari Seko Padang menuju ke Seko Tengah itu sekitar Rp400.000. Nah, kalau kita naik pesawat itu biayanya sekitar Rp410.000. Itu hanya sampai di bandara ya guys. Kita perlu mengeluarkan biaya ojek lagi guys. Jadi contohnya misalnya kita mau ke Seko Tengah itu kita akan membayar biaya ojek sebesar Rp300 hingga Rp400.000 karena jarak dari bandara itu masih sekitar puluhan kilometer lagi guys untuk sampai ke kampung-kampung yang lain. Kemudian pertanyaan yang sering muncul pada postingan saya, kenapa orang-orang lebih memilih naik ojek padahal sudah ada pesawat? Nah, orang-orang lebih memilih naik ojek karena pertama, kapasitas pesawat itu hanya muat hingga 12 orang penumpang. Sementara banyak masyarakat Seko yang naik turun ke kota guys, seperti itu ya, sehingga pesawatnya itu tidak akan muat. Kemudian yang kedua, kalau kita naik pesawat kita hanya bisa membawa barang maksimal 10 kg. Di luar itu kita harus membayar biaya sebesar Rp20.000 per kilogramnya untuk biaya kelebihan bagasi ya guys. Kemudian yang ketiga, banyak kampung-kampung yang jauh dari bandara sehingga mereka harus mengeluarkan biaya ojek untuk sampai ke bandara, kadang sampai Rp400.000. Jadi daripada naik ojek lagi ke bandara kemudian naik pesawat sampai ke Masamba, tiba di Masamba harus memikirkan lagi siapa yang akan menjemput di bandara, kemudian mengantarkan ke tempat tujuan, atau mereka harus naik angkot lagi untuk sampai ke rumah mereka. Lebih baik mereka naik ojek saja, jadi ojeknya nanti akan mengantarkan mereka sampai ke rumah masing-masing. Seperti itu ya guys. Jadi itulah beberapa alasan orang Seko lebih memilih naik ojek ketimbang naik pesawat. Dan pasti masih ada alasan-alasan yang lainnya guys, seperti mungkin fobia pada ketinggian dan sebagainya. Jadi kalau mereka naik ojek mereka bisa membawa barang yang banyak, tapi kalau mereka naik pesawat itu barang yang dibawa itu terbatas ya, karena bagasi yang ditanggung hanya 10 kg. Lebih dari itu kita perlu membayar biaya tambahan sebesar Rp20.000 per kilogramnya. Nah, kalau mereka naik ojek mereka bisa membawa barang yang banyak. Seperti itu kira-kira. Dan ini pesawat Susi sudah tiba guys. Inilah pesawat yang digunakan oleh masyarakat Seko untuk sampai ke Seko. Jadi penerbangannya ini sebanyak 5 kali dalam seminggu ke Masamba. Selain itu ada juga penerbangan ke Toraja guys. Kemudian ada juga penerbangan ke Palu. Waalaikumsalam. Logistik KPU. Selamat Ki. Selamat menempuh. Lancar-lancar jauh. Situasi di Bandara Seko. Belum bisa kemana diangkat,
Motor-motor Seiko. Ini dia barang-barang kita. Ini mobil ke Seiko ini. Ini dia muat apa ini nih? Oh, coklat. Isi coklat ini. Hasil bumi dari Seiko. Nah, seperti inilah suasana di Bandara Seiko pagi ini. Saya mau sekarang. Duluan. Iya. Oh iya? Ayo kita. Oke, setelah selesai mengurus semua barang-barang, sekarang kita akan menuju ke rumah, guys. Jadi ini dalam perjalanan dari bandara menuju ke rumah. Dalam hati terukir doa menanti takdir dari Sang Khalik. Setiap detik ku ukir harapan, dengan sabar ku jalani penantian. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Yakin ku cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Setiap malam ku menatap langit, berharap bintang membawa pesan. Dengan iman ku jalani hidup, dalam sabar ku temukan ketenangan. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Yakin ku cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Setiap langkah adalah ujian, tetaplah tegak, jangan berputus asa. Cinta yang tulus kan terbalas, dengan izinnya kita akan bersatu. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Dalam sabar ada